Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Levandri Pagaya dari Prodi Matematika Fakultas MIPA Universitas Samratulangi. Yang akan kita bahas saat ini adalah tentang artikel ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Randa Jaini Imbang MHum dan Iji Vincewatak SPD MPD. Pengertian dan jenis-jenis artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah terdiri dari 3 jenis, yakni artikel ilmiah penelitian, artikel ilmiah non-penelitian atau konseptual, dan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah penelitian dan konseptual biasanya diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah atau dipresentasikan dalam forum seperti lokakarya dan seminar. Sedangkan artikel ilmiah populer biasanya dimuat di koran atau majalah, khususnya di kolom opini. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu artikel non-penelitian juga disebut artikel konseptual. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoritis mengenai suatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Adapun artikel ilmiah populer relatif sama dengan artikel konseptual, yaitu artikel ilmiah yang lebih bergaya informal yang antara lain ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari. Struktur dari artikel penelitian. Yang pertama, abstrak, menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Yang kedua, pendahuluan, memberikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, gambaran tentang tujuan dan pendekatan atau metode atau teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, tinjauan pustaka, menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Yang keempat, metodologi penelitian, menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima, hasil, menyajikan temuan-temuan penelitian. Yang keenam, pembahasan, membahas atau menjelaskan temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Membahas apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini. Yang ketujuh, simpulan, menyajikan uraian bahwa pokok persoalan disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Struktur artikel non-penelitian. Yang pertama, abstrak, yang kedua, pendahuluan, yang ketiga, tinjauan pustaka, yang keempat, pembahasan, dan yang kelima, simpulan. Adapun judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak perlu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Mengenai faktor keringkasan, dapat diterangkan bahwa sebaiknya judul tidak dinyatakan dalam bentuk kalimat, tetapi dalam bentuk kelompok kata. Alasannya, biasanya judul yang dinyatakan dalam kalimat lebih panjang daripada kelompok kata. Selain itu, kalimat yang memungkinkan digunakan sebagai judul adalah kalimat tanya, meskipun hal itu sangat jarang dan pada buku ini judul yang demikian itu tidak disarankan. Dengan demikian, judul yang diringkas adalah judul yang pendek, tetapi padat akan makna. Tentang faktor kejelasan, dapat diungkapkan bahwa judul yang baik menggambarkan isi tulisan secara keseluruhan, termasuk variabel-variabel yang dibahas. Di sisi lain, daftar pustaka yang dalam bahasa Inggris disebut reference atau bibliografi merupakan bagian yang sangat penting pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal, atau terbitan lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan ditata menurut aturan tertentu. Di dunia ini terdapat beberapa aturan penulisan daftar pustaka yang terkenal. 2 di antaranya adalah sistem Harvard dan sistem yang dikeluarkan oleh APA, American Psychological Association. Demikian materi tentang artikel ilmiah dari saya. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat, dan salam literasi.